Apa pendapatmu tentang gambar di atas? Gambar pertama, gambar menunjukkan banyak orang yang tampak berpindah tempat, kemungkinan karena perjalanan atau imigrasi. Karena mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa indikasi status sosial yang jelas. Jika ini adalah perpindahan penduduk dalam desa ke kota untuk melakukan pekerjaan itu tetap dalam kategori mobilitas horizontal, karena mereka masih berada dalam kelas sosial yang sama. Namun, jika ada individu yang mengalami peningkatan taraf hidup setelah berpindah tempat, misalnya dari pekerja kotor menjadi pengusaha sukses, maka itu bisa menjadi contoh mobilitas vertikal ke atas. Gambar kedua merupakan mobilitas vertikal naik atau climbing, dan faktornya termasuk dalam faktor individu. Karena Pak Joko Widodo memiliki keterampilan yang bagus untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, ketika beliau mengajukan diri sebagai presiden, beliau terpilih. Pada gambar ketiga termasuk dalam mobilitas horizontal dan faktor status sosial, dikarenakan beliau merupakan salah satu presenter berita terkenal pada masanya. Dikarenakan itu, Metro TV merekrut beliau untuk menjadi bagian dari mereka. Tentukan bentuk-bentuk mobilitas yang ada dan alasannya. Kasus pertama, mobilitas vertikal naik. Karena dari guru dia menjadi kepala sekolah. Kasus kedua, mobilitas vertikal turun. Karena awalnya dia membuat bisnis perkebunan sawit. Lalu akhirnya bangkrut dan menjadi loper koran. Kasus ketiga, mobilitas horizontal. Karena walaupun dia berpindah, dia tetap di posisi yang sama. 2. Jelaskan faktor-faktor terjadinya mobilitas sosial dalam kasus tersebut. Kasus pertama, faktor yang pertama, prestasi dan kinerja. Ibu Lucy Christina memiliki prestasi dan kinerja yang baik sebagai guru IPS, yang tercermin dari kemampuannya mengajar dan membuat administrasi dengan penuh kesadaran. 2. Kemampuan dan kompetensi. Ibu Lucy Christina memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas sebagai guru kemudian sebagai kepala sekolah. Yang ketiga, pengalaman dan pengembangan diri. Ibu Lucy Christina memiliki pengalaman yang cukup sebagai guru dan telah mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih baik. 4. Dukungan dan pengakuan. Ibu Lucy Christina mendapatkan dukungan dan pengakuan diri dari pihak sekolah dan mungkin juga dari pihak yang lain, yang membuatnya memiliki kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. 5. Kebutuhan dan kesempatan. Sekolah membutuhkan seorang yang kompeten dan berpengalaman untuk menjadi kepala sekolah, dan Ibu Lucy Christina memiliki kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Kasus yang kedua. Faktor yang pertama, kegagalan dalam bisnis. Pak Syarif mengalami kegagalan dalam bisnis pertambangan dan menyebabkan usaha perkebunannya juga terus merugi hingga mengalami kebangkrutan. Yang kedua, perubahan status sosial. Pak Syarif yang awalnya merupakan anak pengusaha yang sukses, kemudian mengalami penurunan status sosial karena kebangkrutan usahanya. Yang ketiga, perubahan profesi. Pak Syarif memulai usaha baru sebagai loper koran yang merupakan profesi yang sangat berbeda dengan profesi sebelumnya sebagai pengusaha. 4. Perubahan kondisi ekonomi. Pak Syarif mengalami perubahan kondisi ekonomi yang signifikan. Dari memiliki usaha yang sukses mengalami kebangkrutan dan harus memulai dari awal. Yang kelima, faktor internal. Pak Syarif mungkin memiliki faktor internal yang memengaruhi mobilitas sosialnya, seperti kurangnya kemampuan manajemen atau kurangnya pengetahuan tentang bisnis pertambangan. Kasus yang ketiga, faktor yang pertama, keputusan instansi. Dinas Pendidikan memutuskan untuk memindahkan Pak Sulfikar ke sekolah lain, yang merupakan keputusan yang diambil oleh instansi yang lebih tinggi. 2. Rotasi jabatan. Pak Sulfikar telah menjabat sebagai kepala sekolah selama 6 tahun dan mungkin telah mencapai batas waktu yang ditentukan untuk rotasi jabatan. Yang ketiga, kebutuhan sekolah. Sekolah lain mungkin membutuhkan kepala sekolah yang memiliki pengalaman dan kemampuan seperti Pak Sulfikar.
Yang keempat, pengembangan karir. Pemindahan Pak Zulfikar ke sekolah lain dapat dianggap sebagai kesempatan untuk mengembangkan karir dan meningkatkan kemampuan sebagai kepala sekolah. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Memindahkan Pak Zulfikar mungkin juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang terkait dengan rotasi jabatan dan pengembangan karir sebagai pegawai negeri. Nomor 3, menurutmu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kemiskinan? 1. Ekonomi. Kurangnya lapangan kerja dan pendapatan yang stabil, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, ketergantungan pada sektor informal dan terstruktur. 2. Faktor sosial. Kurangnya akses ke pendidikan dan kesehatan yang memadai, diskriminasi dan ketidakadilan sosial, ketergantungan pada jaringan sosial yang lemah. Yang ketiga, faktor politik. Kebijakan ekonomi yang tidak mendukung pembangunan yang berkelanjutan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 4. Faktor lingkungan. Perubahan iklim dan bencana alam, kerusakan lingkungan dan kekurangan sumber daya alam, ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. 5. Faktor demografis. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, perubahan struktur penduduk dan kebutuhan sosial, ketergantungan pada angkatan kerja yang tidak produktif. Soal nomor 4, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan sebagai salah satu faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Kasus pertama yaitu meningkatkan akses pendidikan. Yang pertama, memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Kedua, menyediakan fasilitas pendidikan gratis atau dengan biaya terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pendidikan agar siswa lebih siap bersaing di dunia kerja. Kasus kedua yaitu edukasi dan pelantikan kewirausahaan. Yang pertama, memberikan pelantikan bisnis dan manajemen keuangan agar usaha dapat berkembang dengan baik. Kedua, mengadakan pendamping bagi wirausahawan untuk menghindari risiko kebangkrutan. Yang ketiga, meningkatkan literasi finansial agar pengusaha mampu mengelola modal dan investasi dengan bijak. Kasus ketiga, akses terhadap modal dan kredit usaha. Yang pertama, menyediakan pinjaman berbunga rendah bagi pengusaha kecil. Yang kedua, mempermudah akses permodalan bagi masyarakat miskin.